Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di live streaming Bincang Editor bersama Liputan6.com yang hari ini akan dipandu oleh saya, Nadia Laras. Terima kasih. Nggak nih rasanya bisa balik lagi di sini, dan hari ini teman-teman semua, terima kasih juga yang sudah bergabung ya. Jangan lupa ajak tetangganya, teman-temannya semuanya untuk nonton hari ini karena kita akan membahas tema yang cukup menarik mengenai internet. Sebagai netizen ini kayaknya wajib banget ya untuk disaksikan begitu. Tema hari ini yang akan kita angkat adalah mampukah internet di Indonesia, di Republik Indonesia ini membantu percepatan penanganan COVID-19? Mampukah? Nanti kita akan bertanya langsung kepada narasumber yang akan bergabung. Di sini seharusnya sudah bergabung dengan kita Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, namun memang ada sedikit keterlambatan begitu dari beliau, namun narasumber lainnya sudah bergabung di sini dengan kita. Ada Mbak Irna Gustiawati, pimpinan redaksi Liputan6.com. Selamat siang, Mbak Irna. Selamat siang, Nadia. Apa kabar, Nat? Nah, welcome home ya. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Mbak Retno Pinasti, Pemret dari SCTV dan juga Indosiar. Halo Mbak Eno, apa kabar? Halo, kabar baik. Siang, terima kasih ya waktunya sudah bergabung. Oke. Kemudian last but not least ada Mas Ramadian Fadilah, Pemret dari Merdeka.com. Halo Mas Ian. Halo Mbak, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Siap Mbak. Terima kasih sudah bergabung dengan Liputan6.com. Dan kita juga punya narasumber surprise di sini ya, narasumber kejutan begitu, karena kita juga menghadirkan asisten managing director dan editor maksud saya, dan juga jurnalis politik, dan juga presenternya Liputan6.com, dan juga the face of Liputan6.com. Wah, banyak banget nih. Istiarto Sigit. Halo. Hai Nat, apa kabar? Apa kabar? Ya, sehat Nat, alhamdulillah. What's up, karena mau ngomongin update Pilpres AS terlebih dahulu. Masih gue deg-degan nih interview bos sendiri ya. Mohon maaf nih kalau ada salah ya bos. Iya. Langsung aja nih, tadi pagi kan kita semua udah sama-sama menyaksikan live streaming Pilpres AS begitu ya, langsung juga didatangkan pengamat begitu, ada juga Pak Dino Patijalal dan juga salah satu WNI Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat dan merasakan sendiri bagaimana sih elektoral di sana begitu ya, Pilpres di sana. Mas Ito, tapi kita mau tahu dulu dong update sementara atau terkini dari posisi perolehan suara Republikan dan Demokrat sejauh ini bagaimana sih? Oke, jadi ini saya ambil datanya dari Associated Press. Jadi kalau sampai dengan saat ini, itu Electoral College atau suara perwakilan yang berhasil didapat oleh Joe Biden, itu capres dari Partai Demokrat, itu 236, sedangkan dari Donald Trump atau petahana dari Republikan itu 213. Nah, mungkin bear in mind buat teman-teman sahabat Liputan6.com, emang untuk mencapai kemenangan dalam Pilpres AS itu kan minimal harus achieve atau sampai di 270 suara elektoral. Jadi dia tidak mengenal popular vote. Popular vote dihitung tapi tidak menjadi hasil akhir dari Pilpres Amerika Serikat. Nah, ini tapi belum bisa disebut sebagai hasil final karena ada beberapa negara bagian yang belum selesai melakukan perhitungan. Kalau ditanya kenapa belum selesai, banyak faktor, diantaranya karena di tengah pandemi COVID-19 ini Pilpres Amerika itu
cukup berbeda dibandingkan tahun 2016 atau 2012. Jadi tahun ini banyak yang early vote, dan early vote-nya juga bukan yang gimana-gimana, tapi melalui mailing ballots atau melalui suara gitu yang dikirimkan. Nah, walaupun dikirimkan dari hari-hari sebelumnya, tapi penghitungan suaranya itu tetap dilakukan di hari ini atau 3 November waktu Amerika Serikat. Jadi kita emang harus menunggu beberapa negara bagian kayak misalkan Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Alaska, Nevada, dan Maine. Nah, states yang tadi saya sebutin itu adalah states yang kalau menurut data dari Associated Press tuh belum confirm gitu, belum selesai perhitungan suaranya, jadi belum bisa dipredik. Nah, kalau ngelihat hasil sementara emang 236 sama 213 ini kan kayaknya Biden masih di atas angin ya. Tapi kalau dari prediksinya Associated Press, di mana ada datanya tadi, sekitar 6 dari 8 negara bagian ini akan dimenangkan oleh Donald Trump. Akan ya, berarti kan belum ya, akan dimenangkan oleh Donald Trump. Kalau betul nanti dimenangkan oleh Donald Trump, tentu jumlah electoral vote Donald Trump ini udah jauh di atas Joe Biden gitu, karena kita tahu negara bagian kayak Pennsylvania itu electoral vote-nya 20 sendiri. 20 itu angka yang cukup besar ya untuk electoral vote di Amerika Serikat gitu. Terus belum lagi kayak Michigan dan North Carolina ini 16 dan juga 15. Jadi itu aja udah gede banget. Sedangkan ada 2 negara bagian yang bisa dibilang akan menuju ke Joe Biden, which is itu adalah Nevada dan Maine. Tapi Nevada dan Maine sendiri itu di total paling cuma 10 soal elektoralnya, berarti Joe Biden akan ada di sekitar angka 240-an gitu. Dan itu mungkin akan di bawah dari Donald Trump kalau Donald Trump menang di 6 negara bagian yang sampai sekarang belum selesai perhitungannya. Jadi untuk sementara Joe Biden still owned the election dibandingkan dengan Donald Trump. Nadia. Oke. Baik, Mas Tito, tapi kalau boleh sedikit elaborasi, tradisinya dari 6 negara bagian yang belum selesai penghitungan ini, di pemilihan presiden tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya seperti apa? Apakah memang tradisinya mereka menjadi pemilih Republikan yang setia, begitu, loyalisnya Republikan, atau memang mereka ini swing voters atau bagaimana? Oke, kalau ngomongin tradisinya berarti kan ini leads pertanyaannya ke swing states dan non-swing states ya. Kalau di peta tuh mereka biasanya warnanya ungu gitu, nggak merah, nggak biru. Nah, negara-negara bagian kayak Pennsylvania, terus juga North Carolina, itu bisa dibilang negara-negara bagian ungu, termasuk Florida sebenarnya. Tapi Florida udah selesai dan berhasil dimenangkan oleh Trump. Jadi ini jadi pukulan tersendiri sih untuk Joe Biden, karena kita tahu beberapa kali Joe Biden sempat datang ke Florida, termasuk juga Kamala Harris, karena siapapun yang berhasil menang di swing states itu besar kemungkinan akan menang juga di tingkat nasionalnya Amerika Serikat. Nah, kalau dilihat nih negara-negara bagian kayak Georgia, Wisconsin, itu Michigan, itu tahun 2016 memang dimenangkan oleh Republikan. Nah, yang jadi yang jadi masalah kan gimana dengan 2020 gitu. Sedangkan di negara-negara itu juga banyak suburbans gitu, kayak warga-warga yang tidak kulit putih, terus juga ada Asian American gitu. Itu kan sebenarnya makanannya Demokrat banget ya gitu, kayak sasarannya Demokrat banget gitu. Tapi ternyata dari hasil sementara AP, sementara loh ya, hasil sementaranya justru negara-negara bagian ini itu tetap mengarahnya ke Republikan gitu. Nah, kalau dilihat di sini sih menurut saya bisa 2 artinya. Yang pertama, ini adalah bisa jadi kayak semacam kegagalan dari Joe Biden terutama untuk memflip atau membalik negara-negara swing state yang tadinya bisa berubah dari red state menjadi blue state itu ternyata nggak bergerak gitu. Atau yang kedua, justru pada saat polling sebelum hari H, itu kan mungkin beredar yang menang adalah Joe Biden gitu. Faktornya mungkin salah satunya adalah tipe-tipe pemilih konservatif atau basis Republikan itu, Nat, itu biasanya mereka nggak ikutan polling, tapi mereka hari H baru ngevote gitu. Jadi suaranya tuh baru masuk pas hari H. Jadi mereka nggak ke-trace pas di pollingnya gitu. Kayak nobody knows
who will be the president gitu. Tapi ternyata di hari H mereka ngevote. Nah itu tipe-tipe Republikan. Sedangkan tipe-tipe yang biasa ngevote Demokrat itu adalah tipe-tipe yang emang mau ikutan polling, terus mau ikut sosial media gitu. Jadi popular vote-nya emang tinggi. Ya. Gitu. Biasanya gitu ya, kalau dari 2016 terutama kita belajar ketika Hillary Clinton menang di popular vote, tapi ternyata di electoral college-nya nggak menang gitu. Nah itu tipe-tipe yang kayak ya itu di sosial medianya kenceng, Demokrat banget deh gitu. Dan saya pernah ngobrol juga sama salah satu produser dari Voice of America gitu, dia emang cerita bahwa salah satu tipe lain dari pemilih Demokrat adalah mereka itu ternyata loh ya, saya juga baru tahu, di Tengara itu katanya males ikutan pemilu. Jadi mereka tuh males pergi ke polling station, males untuk datang memberikan suara. That's why kalau kita lihat sosial media, itu banyak banget selebritas dunia yang gencar untuk mempromosikan vote, dan most of them are a fan of a part of Democrats gitu. Karena mereka pengen orang-orang Democrats yang tadinya mager nih, ibarat anak zaman sekarang mager gue males ke polling station. Nah, mereka mau orang-orang shifting gitu, berangkat ke polling stations untuk memberikan suaranya. Padahal ini juga sudah disediakan ya Mas Ito ya, ada mailing ballot dan segala macam. Oke Mas Ito, tahan dulu karena kita mau cari tahu juga nih dari Mbak Irna, mungkin pemreteliputanam.com. Mbak Irna, bagaimana Mbak Irna melihat perolehan suara dan juga ketatnya persaingan di Pilpres AS ini Mbak Irna? Iya, kita mau info juga ke pembaca liputan6.com bahwa liputan6.com sangat update untuk pemilihan presiden di AS ya Nat ya. Nah, memang saat ini kita sedang menunggu siapa sih yang akan menang, dan menurut tadi penjelasan itu sepertinya yang akan menang ya belum bisa. Saya juga belum bisa prediksi karena siapapun sekarang tuh tidak berani prediksi gitu loh. Nah, tapi yang penting sih buat Indonesia, siapapun yang menang, Indonesia tetap menjalankan politik bebas aktif. Dan yang menarik begini ya, mungkin Trump itu memang dari orangnya nyentrik, orangnya kadang-kadang di luar konteks gitu ya. Tapi justru itu yang membuat rame media gitu, yang justru itu yang membuat orang-orang mengklik berita kita salah satunya gitu loh. Tapi bukan berarti kita mendukung, enggak, tapi kita tetap netral gitu. Tapi itu memang bedanya yang Trump sama Biden, mungkin Biden lebih kalem, lebih apa gitu. Cuma kalau untuk media mungkin orang-orang yang nyentrik, orang-orang yang bikin riuh mulu itu memang kadang-kadang lebih seru untuk peliputannya gitu ya. Jadi emosinya jurnalis juga kadang-kadang terbawa ya ketika melihat pernyataan-pernyataan dari Trump yang muncul sangat tidak terduga. Mungkin Nadia di sini juga ada Mbak Eno ya. Mbak Eno ini pernah lama juga di VOA ya Mbak ya. Nah, mungkin Mbak Eno juga punya pengalaman, Nat. Mungkin bisa ditanya juga nih, Nat, Mbak Eno, soal Pilpres AS itu gimana? Yes. Mbak Eno mungkin punya pandangan sendiri mengenai Pilpres AS sekarang dibandingkan dengan kala itu ketika misalnya Mbak Eno aktif di VOA. Iya, Mbak Nadia dan Mbak Irna. Dulu kebetulan waktu saya aktif di VOA itu sekitar tahun 2015 sampai 2005 sampai 2012-an lah. Itu tuh memang waktu itu kebetulan cukup seru karena waktu itu pertama kali Obama terpilih sebagai presiden. Jadi waktu itu kita ada unsur sentimen keindonesiaan lah gitu Mbak Nat. Jadi karena kebetulan Obama masa kecilnya ada beberapa waktu yang dilewatkan di Menteng Dalam lah dan segala macam gitu. Nah memang waktu itu saya juga sebagai wartawan pertama kali belajar tentang sistem yang tadi diuraikan Mas Ito, yaitu electoral vote itu gitu loh. Karena kan berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan one man one vote gitu. Sementara di sana kok ada sistem elektoral sih, ini apa gitu. Terus apa itu winner takes all dan segala macam ya Mas Ito ya. Yeah. Jadi itu yang bikin berbeda dengan Pilpres di sini gitu. Kalau di sini ya yang paling banyak pemilihnya itu yang menang gitu ya. Karena satu orang vote-nya itu dihitung satu, di sana ternyata ada dikumpulkan dalam satu elektoral gitu ya Mas itu ya, dan itu winners takes all gitu. Kalau misalnya yang di dalam satu area itu Republikan yang menang, itu artinya Republikan dapat satu
electoral vote gitu. Nah, memang benar sekali ya tadi Mas Ito uraikan bahwa tipe-tipe pemilih Demokrat itu kecenderungannya adalah imigran, kemudian kaum urban ya, mungkin seperti Mas Ito, Mbak Nadia gitu, yang nggak terlalu fanatik lah untuk mensupport dan mendukung calon yang didukungnya gitu. Berbeda dengan pendukung Republikan yang cukup apa sih? Ya, Militan. iya, militan gitu. Semangat Militan. banget datang ke polling station dan sebagainya. Sementara kalau yang Demokrat di sosmed kadang-kadang rame, heboh gitu. Cuman giliran disuruh milih gitu. Ini udah bulan apa nih, November gitu ya. Cuacanya dingin lah, apa segala macam. Lagi mungkin snowing, apa, aduh kok jadi mager gitu ya. Nah itu yang bikin tidak hanya Amerika, tapi juga dunia kaget waktu Pilpres yang kemarin, yang semua orang berpikir bahwa Trump itu cuma ikut-ikutan seperti apa ya, kok kayak bercandaan ya gitu. Kita semua berpikir pasti Hillary yang menang gitu. Kemudian waktu hasilnya muncul semua orang kaget karena justru pendukung-pendukungnya Hillary yang berpikir Hillary menang itu jadi paling menang gitu. Jadi nggak pilih beneran, nggak beneran datang, nggak beneran mencoblos gitu. Dan saya kurang saya belum tahu pas ini kenapa kalau yang sekarang ini jadi ketat seperti ini dan kenapa di swing state yang tersisa ini banyaknya warna pink ya Mas Ito ya. Jadi kecenderungannya itu merah gitu loh. Dan memang secara di atas kertas Biden masih memimpin, tapi kalau kita perhitungkan tambahan dari electoral vote yang ada di beberapa negara yang masih tersisa nih, ada 5 negara bagian, itu kok kemungkinannya Trump yang akan menang lagi gitu. Nanti kita akan lihat bersama deh seperti apa. Tapi saya juga cukup surprise. Deg-degan juga ya Mbak Eno. Iya cukup surprise Mbak Erna. Maksudnya dengan hasil ini gitu, karena kemarin kita melihat bahwa Amerika kalau di mata kita ya sebagai warga dunia ya, bukan warga Amerika yang di Amerika gitu. Kita melihat bahwa Amerika cukup dalam tanda kutip kedodoran ya dalam menangani COVID gitu kan. Banyak sekali yang menderita COVID dan sebagainya. Bahkan Trump sendiri juga sempat terkena COVID gitu. Tapi justru mungkin ya karena ada dana talangan COVID yang semacam BLT gitu ya. Kalau nggak salah besarnya 1.800 US per bulan gitu untuk semacam bantuan langsung tunai gitu ya di Amerika. Mungkin itu justru yang mendongkrak popularitasnya Trump gitu. Justru terdongkrak karena COVID gitu. Bahkan Trump kemarin beberapa hari yang lalu mengimplikasikan waktu kampanye di Florida bahwa nanti kalau udah selesai nih electionnya gitu, ada kemungkinan dia akan memecat Fauci gitu loh. Penasihatnya soal COVID yang selama ini banyak jadi acuan untuk termasuk kita di luar Amerika gitu. Baik, Mbak Eno kita tahan dulu karena kita juga mau tahu pendapat dari Mas Ian. Mas Ian, bagaimana Merdeka.com nih melihat Pilpres AS 2020 ini, Mas Ian? Seru ya Mbak ya. Kita juga masih menunggu dan untuk pertama kalinya kemungkinan nggak bisa langsung malam ini karena masih ada yang lewat pos gitu. Nah kita masih sama-sama lah kayak Mbak Ina dan Mbak Eno, kita tunggu siapa sih yang nanti pemenangnya gitu kan. Nah paling kalau untuk Indonesia yang jadi perdebatan siapa sih yang lebih menguntungkan gitu ya. Nah, kalau memang masih perdebatan sih kalau maksudnya masing-masing melihat dengan plus minusnya. Tapi kalau sejumlah pengamat kan melihat kalau nanti misalnya Trump menang berarti kan perang dagang dengan Cina akan terus berlanjut gitu. Dan kalau Biden mungkin agak dilonggarkan gitu. Tapi melihat perekonomian sekarang kayaknya sekarang sama-sama akan menerapkan proteksi sendiri untuk ekonomi Indonesia ya dengan tambahan tambahan COVID segala macam. Artinya Amerika pun akan proteksi ekonomi pada dalam negeri lah gitu. Jadi mungkin buat Indonesia sih sebenarnya nggak terlalu ada signifikan lah gitu ya karena kalau nggak salah kan ekspor kita ke Amerika itu kan furniture terus tekstil
alas kaki. Nah itu yang banyak juga. Jadi kalau kita beli sepatu Nike, di Indonesia ternyata buatan, di Amerika ternyata buatan Indonesia gitu kan. Nah itu mungkin ya. Jadi kita lihat aja lah siapa yang menang dan apa sih kebijakannya untuk Indonesia gitu. Nah kalau kita lihat Demokrat ini kan juga dia punya concern yang itu ya lebih ya soal kayak masalah HAM mungkin di Hong Kong, di Asia, seperti itu sih. Kalau mungkin kita tunggu deh gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang menarik kita menunggu kata pertama yang keluar dari Trump ketika dia menang atau kalah. Ini pasti seru banget gitu loh. Kata pertama apa yang dia lontarkan ketika dia menang atau kalah, itu kita lagi menunggu juga tuh. Karena selalu sensasional ya Mbak Irna ya. Betul. Apakah itu sujud syukur atau apalah gitu, kita penasaran. Ya Trump. Ya. Atau jangan-jangan dia main TikTok gitu kan. Iya. Siapin sesuatu, surprise di speech pertama presiden terpilih nanti. Kita lihat seperti apa ya. Ini Pilpres AS seru banget sih. Terima kasih ya Mas Ito. Anyway, update-nya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di belakang soal Pilpres AS ini. Dan juga untuk para editor nih, para pemret, sebentar lagi kita akan menyaksikan video VT yang sudah kita sediakan terkait dengan tema kita hari ini mengenai mampukah internet RI ini membantu percepatan penanganan COVID-19. Mau tahu seperti apa teman-teman? Check this one out. Pemerintah berkomitmen melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Hal itu ditujukan untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi di bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, upaya itu merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Khususnya dalam 3 agenda utama, yaitu optimalisasi telekomunikasi antar dan intra Fasiankes, peningkatan kualitas arus data Fasiankes, serta pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital, khususnya di daerah-daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ketersediaan akses internet tersebut diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang, baik penurunan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, mendukung program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan peningkatan layanan kesehatan melalui telemedicine. Ini sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam percepatan transformasi digital nasional. Ya, itu dia tadi usaha-usaha dari pemerintah yang tampaknya sedang dilakukan untuk para warga negara Indonesia, para masyarakat gitu ya, untuk masyarakat Indonesia dalam posisinya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya harusnya kita langsung akan bertanya kepada Pak Menteri Johnny G. Plate, namun beliau belum dapat bergabung. Masih kita tunggu untuk kita dapat tersambung dengan Pak Johnny. Sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan para pemret. Di sini ada 3 pemret yang sudah bergabung. Buat teman-teman semua yang masih gabung di sini, terima kasih banyak. Kita mau ke Mbak Irna dulu deh. Mbak Irna, mampukah internet di Indonesia ini mempercepat penanganan COVID-19? Oke. Kita melihat di saat pandemi COVID ini terjadi, ternyata internet yang selama ini kita anggap sebagai kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Karena semua kegiatan akhirnya menggantungkan diri pada internet. Kita bekerja, kita belajar, kita belanja, kemudian itu yang 3 hal yang utama yang dilakukan sekarang gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya di awal-awal banyak yang teriak gitu kan, kenapa dalam kondisi normal saja yang pengguna internetnya tidak banyak, infrastruktur internet Indonesia itu bisa dikatakan sangat lambat ya, sangat lemot lah istilah orang-orang sekarang gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba kita dipaksa untuk mengatasi kondisi ini dengan menggunakan internet sebagai kebutuhan utama kita gitu loh. Nah,
memang di awal-awal tuh kita melihat keriuhan gitu, bagaimana terutama pelajar. Kalau untuk karyawan mereka sudah bisa mengantisipasi ya, mereka sudah bisa mengantisipasinya dengan menggunakan gadget-gadget yang lebih bisa untuk melakukan kerja dari rumah gitu. Tapi untuk pelajar terutama yang belajar dari rumah, itu kita melihat banyak sekali pelajar yang akhirnya mengalami kesulitan yang sangat luas gitu. Tidak hanya di perkotaan tapi juga di daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia, terutama daerah ke timur, karena sejarahnya internet Indonesia itu kan dulu kita sangat bergantung kepada koneksi dari Singapura gitu. Jadi untuk daerah-daerah Indonesia Barat itu memang diuntungkan karena kita dekat dengan Singapura. Tapi untuk daerah-daerah timur, nah ini juga masih sangat lemot. Nah, secara accident ya, secara ini mungkin membantu internet itu. Bayangkan kalau tidak ada internet, berapa banyak jumlah penderita COVID yang berjatuhan. Jadi ketika misalnya kita tidak menggunakan internet untuk pendidikan, untuk bekerja dari rumah, itu berapa banyak yang akan terjangkit COVID gitu loh, karena mereka dipaksa masuk. Tapi untuk mengurangi banyaknya korban COVID, makanya kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah gitu. Nah itu mungkin membantu. Tapi di sisi lain yaitu ternyata kita tidak siap. Hanya di beberapa kota di Indonesia, terutama untuk pelajar yang mampu mengikuti pembelajaran dari jarak jauh ini. Karena kita tahu untuk pembelajaran jarak jauh ini setidaknya kita harus memiliki internet 3G gitu loh. Sementara di beberapa daerah itu internetnya masih 2G yang hanya bisa untuk menelpon dan SMS saja gitu. Nah, belum lagi kita bicara data, bagaimana data-data dari penderita COVID atau OTG atau segala macamnya itu terintegrasi dan langsung bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan atau publik gitu. Nah, ini juga belum. Tapi nanti bisa kita tanyakan ke Pak Menteri bagaimana cara dari Kementerian Kominfo itu memberikan layanan internet untuk fasilitas kesehatan, terutama untuk puskesmas dan rumah sakit, sehingga mereka bisa melaporkan langsung jumlah penderita COVID itu seperti apa sih sekarang gitu. Jadi memang di tengah keterbatasan yang kita memang secara infrastruktur belum memadai, memang akhirnya internet ini menjadi salah satu penyelamat agar tidak lagi terlalu banyaklah korban-korban COVID yang berjatuhan. Itu dulu sih, Nat. Oke. Aku mau ke Mbak Eno nih sekarang. Mbak Eno, situasi infodemik di Indonesia ini kan sebenarnya cukup mengkhawatirkan begitu ya. Banyak disinformation, malinformation, misinformation juga mengenai COVID-19 gitu. Dari data Kemenkominfo sendiri yang saya punya di sini dari Januari hingga September 2020 ada sekitar kurang lebih 3.000 hoax mengenai COVID-19 di sosial media. Di mana memang 1.700 diantaranya ini sudah di take down oleh pihak kementerian. Tapi bagaimana kemudian peran media pemberitaan baik online maupun televisi khususnya dari SCTV dan juga Indosiar dalam situasi ini, Mbak Eno? Oke, sejak awal COVID ya, memang kalau untuk SCTV Indosiar kita selalu mengambil angle pemberitaan itu ya, tone-nya selalu positif, maksudnya kita mengajak masyarakat selalu optimis ya, tapi juga harus selalu waspada gitu. Jadi jangan sampai gara-gara keoptimisan, kepedean gitu terus kewaspadanya berkurang. Nah, terkait hoax ya, memang kalau di hoax itu kan memang apa ya, selalu trending ya, maksudnya dengan berbagai temanya gitu ya. Di tahun 2018-an hoaxnya itu banyak hoax politik gitu. Sejak COVID berubah tiba-tiba jadi banyak hoax kesehatan. Jadi kadang-kadang itu banyak beredar nggak cuma di sosmed ya, banyak juga di chat platform ya Mbak Nadia ya. Saya sering terima misalnya dari mertua saya gitu ya, info-info yang aneh-aneh gitu soal COVID, soal vaksin gitu. Wah kok mengerikan gitu.
itu memang berusaha kita luruskan ya dengan mengkonfirmasi kepada pakar-pakarnya, kepada berbagai pihak dan pejabat pemerintah yang terkait. Dan sebenarnya ini yang selalu saya selalu banyak komunikasi nih sama Mbak Irna. Karena memang di liputan6.com ini tersertifikasi sebagai lembaga cek fakta ya Mbak Irna ya. Jadi memang kami dari TV selalu berkoordinasi dengan tim cek faktanya liputan6.com untuk membantu meluruskan hoax-hoax yang beredar di masyarakat dan memang harus diluruskan Mbak, karena kalau enggak bahaya juga karena tengah pandemi seperti ini bisa misleading gitu. Nah, kalau tadi Mbak Irna menyebut soal PJJ, kemudian soal kerja dari rumah gitu ya. Tadi juga ada ya belanja dari rumah ya Mbak Irna, itu yang bahaya tuh buat kita. Nah, kita juga lihat pemerintah sebenarnya cukup banyak inisiatif ya, seperti mungkin kasih subsidi kuota, kemudian juga membuat aplikasi Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi untuk masyarakat supaya tahu mana yang zona merah, mana yang bahaya dan enggak. Memang sih di awal-awal dulu keakuratannya sempat agak belum confirm gitu ya. Kadang-kadang ada yang zona hijau dibilang merah jadi masyarakatnya panik gitu. Kemudian ada juga isu tentang perlindungan data pengguna gitu. Tapi lumayan membantu lah itu ya untuk tracing lah kira-kira mana COVID yang bahaya gitu. Nah kalau hoax tadi kita dengan cara itu Mbak Nadia banyak koordinasi dengan timnya Mbak Irna justru untuk itu. Tapi kita selalu berusaha luruskan karena bukannya kita mau menunggangi hal-hal yang trending di sosmed, tapi memang hal-hal yang menyesatkan gitu ya, itu memang harus kita luruskan apalagi terkait dengan kehidupan kesehatan dan juga nyawa manusia sih kalau ini. Setuju Mbak Eno, terima kasih. Nah itu dia mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu ya, hoaxnya beredarnya secara online, tapi ternyata televisi juga ikut melakukan debunk gitu ya, atau melakukan usaha untuk menghempas si hoax-hoax ini gitu, karena televisi juga seperti kita tahu merupakan salah satu media rujukan utama di Indonesia justru ya, masyarakat juga masih banyak yang menonton televisi. Kalau dari media online sendiri, aku mau tahu dari merdeka.com, tadi televisi sudah, caranya seperti itu. Dari media online seperti apa, Mas Ian? Makasih, Mbak. Jadi memang hoax ini kan luar biasa ya. Dia cepat gitu, dia sekarang bisa beredar lewat WhatsApp, lewat segala macam gitu. Ini yang sering banget kita harus klarifikasi kenapa? Karena kalau nggak kita klarifikasi bahaya, karena orang rata-rata percaya kan, mungkin kita juga ya itu di grup keluarga, di grup RT gitu, ya udah ini kita bisa klarifikasi, benar nggak sih misalnya kayak nanti vaksin bahaya gitu, nanti vaksin mematikan apa gitu, itu yang perlu kita counter terus gitu. Nah saya menemukan cerita-cerita menarik ya, jadi umat manusia ini kan wabah dan pandemi ini bukan kejadian sekarang aja gitu ya. Dulu di Hindia Belanda itu ada flu Spanyol kan 1918 sampai 1919, berarti pas ya 100 tahun lalu ya. Lalu ada lagi yang wabah sampar atau pes itu yang di Jawa, itu korbannya juga puluhan ribu ya. Dan dari dulu ternyata hoax itu beredar gitu. Nah zaman dulu yang wabah sampar itu hoaxnya kan divaksin nih dulu sama pemerintah Belanda kan, divaksin. Nah orang-orang tuh beredarnya, wah ini sengaja divaksin, sengaja supaya kita warga pribumi mau dibunuh sama Belanda, dan ada satu warga desa yang sampai rusuh gitu. Nah jadi proyek-proyek ternyata selalu wabah dan pandemi ini selalu diikuti hal-hal seperti itu gitu kan. Nah dulu pun sama, akhirnya pemerintah Hindia Belanda menggandeng ulama, menggandeng tokoh-tokoh. Jadi dia bikin pamflet dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu saat itu ya, mungkin disebar ke masyarakat gitu untuk menangani. Nah, jadi memang pola-pola itu yang terus aja gitu. Nah, sekarang mungkin untuk yang COVID-nya, untuk yang penyakitnya udah agak mereda ya. Tapi mungkin dengan rencana pemerintah ini untuk segera melakukan vaksinisasi massal, nah ini pasti akan ramai lagi nih, pasti ada hoax beredar, wah nanti katanya bisa ini, kita bisa bahaya. Nah, disitulah kita sebagai media yang mungkin bisa kerjasama dengan ahli di bidang medis, di bidang vaksin gitu, kita bisa counter-counter berita yang seperti itu gitu. Karena kadang-kadang lebih percaya banyak orang yang
sekarang memilih untuk mempercayai apa yang mereka yakin nih. Jadi bukan mempercayai apa yang benar, tapi apa yang mereka yakini gitu. Jadi frame-nya udah nggak benar gitu. Jadi ya seperti itu kayak gitu. Ya, berubah. Jadi memang menarik ya jalan ceritanya gitu. Jadi memang setiap ada pandemi, setiap ada ini ya diikuti dengan hoax, diikuti dengan jangan gini, jangan gitu. Dan itu nggak benar gitu. Banyak banget lah kita berseliweran ya selama ini. Mudah-mudahan bisa semakin cerdas masyarakat. Oke, tahan dulu ya mungkin untuk Mas Ian, Mbak Eno dan juga Mbak Irna. Karena kita mau coba hubungin lagi Pak Joni, tadi sudah sempat masuk, sudah sempat bergabung, cuman memang koneksinya ada gangguan, kita akan coba hubungin lagi. Sambil mencoba kembali menghubungi, mau tanya juga mungkin dari Mbak Irna, liputan6.com, apakah ada strategi khusus atau perubahan pola dalam editorial untuk menanggulangi hoax yang... Retno Pinasti, Pemret SCTV dan Indosiar. Terus? Oke. Ya, terima kasih Nadia gitu. Memang dalam masa pandemi ini memang kita mengalami perubahan pola kerja, mengalami perubahan peliputan gitu ya, di mana sekarang teman-teman tuh lebih banyak meliputnya itu via daring gitu ya. Luringnya udah nggak ada lagi, bukan nggak ada, sudah jarang gitu, sudah bisa dihitung dengan ini gitu. Nah, jadi tapi juga kita memang sebagai media online kita memang sangat membutuhkan internet yang stabil. Jadi jangan sampai kita termasuk ketika kita melakukan peliputan via daring gitu ya, jangan sampai internet kita mengalami freeze gitu, karena ada kejadian kita juga sempat ada ada kesalahan sedikit gitu ya, ketika narasumbernya berbicara ada satu kata yang ketika dia berbicara tidak, itu tiba-tiba internetnya freeze gitu loh, freeze. Jadi si teman reporter kita menulis itu nggak pakai tidak ya, itu kan fatal sekali gitu loh. Jadi memang itu yang kita butuhkan sekali, itu tidak hanya di media yang butuh internet yang cukup stabil, tapi juga masyarakat luas lah. Tapi memang sebagai media online backbone kita itu memang salah satunya internet. Nah, ini kita bisa melihat Pak Menteri. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Pak Joni. Irna saya ini. Halo Pak Joni, apa kabar Pak? Kabar baik ya. Ini Irna maksa-maksa saya untuk ikut nih. Apa kabar semuanya? Irna, Retno, Ramadia, Nadia semuanya. Apa kabar? Baik Pak. Halo. Kabar baik Pak Joni. Iya, kita bintangnya sudah muncul nih. Sudah muncul, ya bagus, silakan. Ini saya disandra sama Bisnis Indonesia tadi, lama banget gitu. Oke. Terima kasih waktunya Pak. Pasti Bapak sibuk sekali, jadi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih ya Pak. Iya, ini mau apa ini? Game plan apa ini? Jadi monggo Nat. Mengenai internet di Indonesia nih, karena kan selama pandemi corona ini seperti kita tahu Pak Joni, dengan segala termasuk social distancing gitu ya, membuat kegiatan ekonomi, pendidikan dan lain-lain itu kan jadi pindah ke online begitu Pak. Kebutuhan akses internet ini kan jadi semakin masa kritis ini. Nah, pengen tahu Pak Joni, gimana sih usaha pemerintah kemudian dalam memenuhi kebutuhan internet di seluruh daerah? Ini Nadia, tanyanya sih gampang banget. Jawabnya susahnya minta ampun dulu. Silakan disediakan waktu untuk Pak Joni. Dan jawabnya butuh waktu yang panjang sekali gitu ya. Jadi begini, kita menyadari bahwa COVID-19 ini menebar ketakutan. Ya, kekhawatiran, was-was luar biasa secara global, termasuk di Indonesia. Ya. Tetapi ada sisi lain dari COVID-19. Sisi lain dari COVID-19 adalah akibat dari respons dunia, respons para pemimpin negara, termasuk respons Indonesia untuk menghadapi COVID, adalah memindahkan aktivitas dan pola hidup, ya, kebiasaan dari ruang fisik ke ruang digital. Yang berdampak pada apa? Dia berdampak pada justru COVID-19 mendorong akselerasi transformasi digital.
nggak bisa kita hindari. Kenapa? Karena perilaku berubah. Begitu disuruh atau untuk mencegahnya kan hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19. Ya. Oke. Atau hanya ada satu aja caranya, yaitu imun. Ya. Untuk imun itu ada dua polanya, melalui herd immunity atau vaksinasi. Dua. Nah, sebelum ada vaksin ya, kita harus mencegah agar tidak tertular dengan menghindari agar tidak terdampak. Ya, itulah keluarnya kebijakan work from home, kebijakan lockdown, dan kebijakan seterusnya. Kebijakan ini mendorong migrasi kegiatan masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital. Dan prasyarat agar pemanfaatan ruang digital ini bisa efektif mendukung ya migrasi atau pola baru kehidupan dunia dan kehidupan Indonesia adalah tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Infrastruktur TIK yang memadai di mana aja dia? Ada 3 layernya. Mulai dari layer yang disebut dengan layer core atau broadband networknya, menggelar fiber optik misalnya. Di Indonesia ini sudah ada 348.000 kilometer fiber optik. Tepatnya 348.442 kilometer di darat dan di laut, termasuk di dalamnya Palapa Ring. Ya, itu baru dari sisi hulu ya broadband networknya core. Dia ada backhaul-nya juga. Ya, kita harus mempunyai middle mile network. Termasuk dalam middle mile network ini apa? Radio link, ya, dan pemanfaatan satelit. Kita menggunakan saat ini 9 satelit yang ada di ruang angkasa. 5 satelit nasional, ya, dan 4 satelit milik asing yang disewa. Total kapasitas kita adalah 50 gigabit per second saat ini, ya. Dan sampai di situ aja udah ada sinyal belum? Belum. Itu baru infrastrukturnya. Ya. Kita perlu membangun sampai di the last mile. Apa itu di the last mile yang harus dibangun? BTS-nya. Base Transceiver Stations. Di Indonesia ini sudah dibangun 479.000 BTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Apakah itu cukup? Belum cukup juga. Ternyata dari 83.100 atau 83.548 desa dan kelurahan di Indonesia, ya, masih terdapat ya, 12.548 yang belum terlayani sinyal 4G atau blank spot. Nah, jangan kaget kalau selama ini ada kepala desa yang naik pohon untuk cari sinyal. Ada anak-anak sekolah yang pergi ke gunung cari sinyal. Karena coverage-nya sinyal yang dibangun dari deployment infrastruktur yang masif tadi, backbone, backhaul, dan last mile-nya itu tidak menghasilkan cakupan sinyal di wilayah pemukiman dan administrasi pemerintahan desa. Nah, pertanyaannya Pak, kelurahan. Pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini. Nah, ini saya cerita dulu keadaannya supaya bisa di troubleshooting ya. Kalau nggak tahu keadaannya nggak bisa troubleshooting, kan begitu. Nah, akibatnya apa? Dari 83.000, 12.548 desa itu harus dihadirkan sinyalnya. Nah, intervensi ini yang harus dilakukan. Tugas membangun infrastruktur siapa? Operator seluler. Pada saat operator seluler belum membangun, akankah kita menunggu? Tidak boleh menunggu. Karena kalau menunggu akan terjadi disparitas internet atau rasio internet link-nya rendah. Maka kita harus melakukan intervensi. Disitulah hadirnya Kominfo ya untuk melakukan intersepsi, membangun infrastruktur TIK. Hadirlah yang disebut dengan BLU Bakti, membangun Palapa Ring. Stop Palapa Ring tidak cukup. Harus meneruskan membangun BTS di 9.113 desa dan kelurahan yang blank spot yang saat ini sedang dikerjakan. Ya, tetapi nggak bisa segera sekarang. Kalau segera sekarang tidak tersedia dananya banyak sekali itu. Ya, mix atau blended financing atau bauran pembiayaan sedang dilakukan dan saya berterima kasih kepada Presiden bahwa Presiden menyetujui skema bauran pembiayaan. Tadinya Kominfo atau Bakti itu hanya membangun dari Universal Service Obligation Fund
sekarang boleh dari PNBP Kominfo dan boleh dari APBN yang sudah disetujui oleh DPR di APBN 2021. Tahun 2021 akan dibangun 4.200 desa dan kelurahan di wilayah 3T. Dan tahun 2022 akan dibangun 3.704 di wilayah 3T. Tahun ini ada 1.209 atau total 9.113 desa itu selesai di tahun 2022 nanti untuk hadirkan sinyal wilayah 3T. Masih tersisa 3.435 desa dan kelurahan di wilayah non 3T. Nah, yang di wilayah non 3T ini menjadi tugas operator seluler. Saya sedang berbicara dengan operator seluler untuk secara simultan membangun di wilayah non 3T berbarengan dengan di wilayah 3T agar pada tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan yang 83.200 lebih tadi sudah terlayani dengan sinyal 4G dan melibatkan dana luar biasa besarnya. Angkanya nggak perlu saya sebutkan, tapi billions of dollars ya. Wow. Saya nggak perlu sebutkan di sini. Itu. Nah ini sampai tahun 2022. Tetapi saat ini apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat? Kan yang mau ditanyain dalam waktu cepat. Tidak semua tersedia kan? Nah, ini dalam waktu cepat ini apa? Untuk pelayanan kesehatan, Kominfo melakukan intervensi dengan menyediakan akses internet langsung dari satelit untuk 3.000 lebih desa nanti supaya tepat angkanya saya kasih tahu aja angkanya ini ya supaya jangan salah ya. Untuk 3.126 desa dan kelurahan akan diselesaikan di kuartal keempat ini tahun 2020 sebanyak 2.192 puskesmas di seluruh Indonesia dan tahun depan 708 desa dan kelurahan di kuartal pertama ya. Di kuartal pertama tahun 2021 708 puskesmas dan yang sudah dikerjakan 226 di tahun 2020 sehingga 3.126 puskesmas itu nanti siap untuk bisa melakukan seluruh kegiatan mendukung pemberantasan COVID-19 di ruang digital termasuk data di dalamnya ya, melengkapi menjadi 10.113 puskesmas di seluruh Indonesia sudah tersedia dengan internet. Nah ini langkah intervensi cepat. Nah apa itu akses internet? Banyak yang orang bingung akses internet. Ya, akses internet itu berbeda dengan BTS. Ya, kalau kita ngambil analoginya, BTS itu seperti sabun waktu kita mandi. Sabun menggosok, membersihkan seluruh badan, termasuk bisa digunakan untuk mencuci rambut, sabun. Ya, tetapi BTS itu sampo. Sampo tidak dipakai untuk cuci muka, tapi dia dipakai untuk cuci rambutnya. Nah, beda kualitas, beda kepentingan. Itulah kira-kira kalau BTS itu sabun yang punya coverage yang lebih luas untuk pelayanan sinyal di satu desa. Kalau akses internet itu untuk spot tertentu, baik spot kesehatan untuk mendukung telehealth maupun spot tertentu untuk mendukung pendidikan atau administrasi desa atau kecamatan yang langsung dihubungkan dengan satelit. Nah, tahun 2023 kuartal keempat kita sudah mempunyai rancangan. Saya beberapa hari yang lalu dikasih konfirmasi oleh pemerintah Prancis ya untuk penyediaan pembiayaan satelit high throughput satellite ya. High throughput satellite, satu satelit itu dengan kapasitasnya 150 gigabit ya, atau sama dengan 3 kali lipat kapasitas 9 satelit yang ada. Ini salah satu satelit besar yang ada di Asia. Ya, kalau bukan dia satu-satunya ya salah satu lah. Ya, karena memang sangat terbatas. Itulah intervensi yang dilakukan yang jangka pendek ya untuk Fasiankes, fasilitas layanan kesehatan tadi 3.126 melengkapi 10.134 puskesmas dan masih ada 2.877 rumah sakit yang sudah ada layanan Wi-Fi-nya. Dengan demikian maka 13.011 fasilitas layanan kesehatan pada saat kuartal pertama tahun 2021 nanti ya 4 bulan lagi, 5 bulan lagi seluruhnya di seluruh Indonesia sudah ada akses internet. Nah, dengan demikian migrasi aktivitas kita ke ruang digital ya bisa didukung dengan infrastruktur digital yang sudah disediakan itu. Itu untuk kesehatan. Kalau mau cerita pendidikan, nah dia panjang lagi nanti.
Nah, supaya tidak panjang, saya sampaikan saja bahwa di wilayah-wilayah yang sudah tersedia ya jaringan-jaringan infrastruktur TIK, termasuk di situ the last mile tadi, maka fasilitas insentif melalui subsidi gratis pulsa paket data dilakukan langsung oleh Kementerian Sektor. Dalam hal ini Kementerian Agama untuk pesantren dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah-sekolah umum ya yang jumlah siswanya seluruhnya ada 60 juta, baik siswa SD, SMP, SMA maupun mahasiswa di dalamnya, termasuk para gurunya. Itu pendidikan ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau mau cerita panjang Nadia, saya kira sementara begitu ya. Oke, Pak Joni. Tapi ngomong-ngomong tadi kita balik lagi ke soal rumah sakit ya Pak Joni ya, dan juga puskesmas, karena ini di mana masyarakat mungkin lebih urgent untuk membutuhkan info-info seputar kesehatan. Kita mau tanya soal peran teknologi AI di sini, Pak Joni. Sejauh mana sih peran teknologi AI kemudian dapat mendukung pemerintah khususnya layanan rumah sakit dan juga puskesmas tadi dalam mempercepat pendeteksian COVID-19? Ya, itu sama juga. Tanyanya gampang, Nadia. Cerita jawabannya ini panjang. Di Indonesia ini ada ya 2.700 data center. 2.700 data center dan hanya 3% diantaranya yang memenuhi standar global atau yang menggunakan cloud computing. Yang lebihnya pakai Ethernet. Ya. Dan ada 24.700 aplikasi pemerintah aja di Indonesia ini. Dan itu berarti semua wilayah itu kerja sendiri-sendiri semuanya. Nah, untuk itu kita membutuhkan untuk pengambilan kebijakan nasional secara khusus untuk COVID-19 harus ada satu data. Nah, kebijakan satu data ini harus dilakukan. Untuk itu Kementerian Kominfo melakukan ya yang namanya kegiatan interoperabilitas data. Ya, data yang masuk ke Kementerian Kesehatan ya dari seluruh sumber data yang ada, dari seluruh pemangku data, termasuk dari Dukcapil, dari mana saja masuk ke Kemenkes, dari Kemenkes dilakukan data cleansing dan data cleaning di Kominfo dan melakukan interoperabilitas untuk menghasilkan data. Datanya itu kemudian diintegrasikan dan disampaikan kepada publik setelah dilakukan re-cleansing oleh BSSN, baru dikembalikan kepada Depkes, dan Depkes kemudian mengumumkannya atau menyampaikan pada publik di dalam aplikasi yang disebut dengan Bersatu Lawan COVID-19 yang dikelola juga oleh Kominfo. Ya, itu data. Ini semuanya menggunakan artificial intelligence. Tanpa penggunaan artificial intelligence di dalam countingnya, tentu nggak mungkin kita lakukan satu-satu. Tetapi persoalan yang paling besar adalah dari sisi yang paling hulu. Apa itu? Dari data producer yang menginput data. Kalau dia menginput data secara reguler, secara tertib, dengan benar, dan setelah tersedianya transmisi telekomunikasi yang baik, maka di detik yang sama itu data berpindah tempat ke pusat interoperabilitas di Jakarta. Tetapi kalau yang dimasukkan itu data tidak up to date, tidak dilakukan dengan benar, maka peran interoperabilitas menjadi begitu sulitnya. Inilah yang terjadi di saat-saat awal dulu, sehingga banyak pertanyaan wartawan, media, ya setiap menteri doorstop ditanya, yang satu dikonfrontir dengan yang lain, jawabannya masing-masing benar, tapi sisi pandang masing-masing, mengakibatkan kepanikan masyarakat, kebingungan. Nah, dalam perjalanannya penyesuaian itu dilakukan sehingga sekarang ya lebih dapat di-manage dengan baik. Komunikasinya dilakukan dua arah, yang terkait dengan perilaku, yang terkait dengan data-data kesehatan, itu di bawah domainnya Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan. Jangan salah nanyanya ini. Itu pada mereka. Tapi dalam KPCPN, ya pemulihan ekonomi nasional yang tidak terlepas ya
dari masalah kesehatan. Ini Presiden kan punya dua arah kebijakan Indonesia ini kan. Yang satu kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dua-duanya dalam arah yang sama, bukan salah satu ya. Jadi kita bergerak di situ, di antara dua situ. Nah, tetapi komunikasinya berbeda. Nah, komunikasi terkait perekonomian dan dan vaksin serta vaksinasi ya, itu ada di Kominfo. Nah, kira-kira ini komunikasinya, tetapi tentu kita melakukan koordinasi agar tidak membingungkan. Nah, manajemen komunikasi dan data ini dari waktu ke waktu diperbaiki ya sesuai dengan keterkinian kita dan habit, kebiasaan, mulai dari yang paling hulu ya, pejabat-pejabat di daerah-daerah sampai kepada sistem yang kita miliki. Itu juga dipengaruhi oleh apa? Oleh perubahan perilaku COVID itu sendiri. Tidak banyak yang tahu tentang COVID ini. Berubah-berubah informasi tentang COVID ini. Bahkan dari WHO pun berubah-berubah. Sehingga world leaders, pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin di Indonesia, selalu melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perubahan temuan ya terhadap perilaku COVID itu sendiri. Nah, itu yang terjadi saat ini. Syukur kita sebentar lagi sudah mempunyai vaksin, sebentar lagi mudah-mudahan seluruh prosesnya berjalan lancar ya, sehingga vaksinasi bisa segera dimulai. Dengan demikian, imunitas tubuh dari dua jalur itu, jalur yang kita utamakan sekarang adalah jalur vaksinasi. Oke, baik Pak Joni, kita tahan dulu karena ini ada 3 orang editor di sini yang sudah bergabung juga. Tadi juga kita sudah saling sapa begitu Pak Joni, yang mungkin ada pertanyaan khusus untuk Pak Joni. Kita mulai mungkin dari Mbak Eno, silahkan. Mungkin jangan yang sulit-sulit ya. Pak Joni terkait apa yang sudah kita policy management, infrastructure, teknologi, legal aspect, banyak banget tadi ya Pak Joni sampai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Silakan Mbak Eno. Oke, Pak Menteri, selamat sore. Terima kasih akhirnya bisa bergabung. Tadi kita udah gosip-gosip ke kanan kiri Pak, sampai gosipin Trump dan Biden segala nih Pak Joni. Ya, siapa yang menang? Saya belum nonton lagi nih. Belum Pak, masih ketat nih Pak. Oh, masih ketat. Pinginnya siapa? Pinginnya siapa? Bapak pengennya siapa? Pingin yang paling menguntungkan Indonesia, itu yang saya pingin. Oke, lebih menguntungkan yang mana Pak? Kalau lihat saat ini, kita GSP selesai dengan Trump loh. GSP kita selesainya dengan Trump. Ya, begitu Trump memerintah, nggak ada perang besar di dunia ini. Tetapi perang dagang besar. Pada saat perang dagang, ada kesempatan kita. Kalau nggak ada perang dagang, nggak ada kesempatan juga kita. Tapi tergantung. Kalau yang Biden menang, kita atur negosiasi baru lagi kan? Kan nggak masalah juga. Namanya negara sahabat. Kan? Yoi Pak. Ya gimana Mbak No? Iya, Pak tadi kan katanya kalau untuk vaksin sekarang boleh tanya ke Kominfo ya Pak ya? Boleh. Nah, gimana Pak update-nya Pak soal vaksin ini? Karena kan belakangan ini kan simpang siur nih Pak, bukan simpang siur deh. Banyak sekali yang bilang bahwa katanya November sudah bisa mulai vaksinasi. Apa betul nih Pak Joni? Karena kan setahu yang kami tahu belum ada satupun vaksin yang lulus uji klinis ketiga atau final gitu. Apa betul sudah akan divaksinasi November ini gitu? Itu dulu sih Pak, karena masih ada Mbak Ira dan Mas Ian nanti yang pasti punya pertanyaan juga untuk Bapak. Ini memang susah kalau berhadapan dengan pimret-pimret, ini pertanyaannya dikit aja, jawabannya susah banget gitu. Jadi gini, it's too early ya untuk menjawab pertanyaannya Mbak Eno ini. Terlalu dini. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah apa? Vaksinasi dilakukan setelah seluruh persyaratannya terpenuhi. Persyaratan yang pertama, vaksinnya ada. Nggak mungkin kita vaksinasi kalau nggak ada vaksin. Ya. Yang kedua, sertifikasi vaksin harus sudah ada. Dari mana saja. Yang Indonesia ini unik. Harus juga memenuhi salah satu sertifikasi halal. Harus, kalau tidak nggak mau orang. Dan dalam rangka itu persiapannya sudah. Saya kira Majelis Ulama Indonesia saat ini dalam tahapan melakukan pemeriksaannya, penyelidikannya terhadap vaksin ini sedang berlangsung. Di mana itu pasti di tempat pembuatan vaksin. Ya, itu satu. Yang kedua, sertifikasi yang memenuhi syarat kesehatan juga harus ada. Ya, ada yang namanya emergency ada istilahnya itu emergency use itu ya, apapun istilahnya lah.
dia harus memenuhi standar kesehatan, dan untuk Indonesia standar kesehatan itu harus dari BPOM, BPOM, dan BPOM pun sedang bekerja side by side, ya, sehingga nanti kalau dilakukan vaksinasi sertifikasinya sudah, dan BPOM tidak akan bekerja sendiri tanpa ya benchmark dunia, dan benchmark globalnya dari mana? Pasti WHO. Nah, kalau WHO nggak kasih green light-nya, nggak akan itu dilakukan. Jadi pada saat vaksinasi dilakukan, pasti syarat-syarat utama ini terpenuhi terlebih dahulu. Yang menjadi persoalan, Mbak Eno, adalah demand supply yang tidak seimbang. Berapa miliar ampul vaksin yang dibutuhkan oleh dunia ini saat ini? Dan berapa ketersediaan vaksin yang akan ada tahun ini dan tahun depan. Bukan simsalabim ini. Ini melalui satu proses uji klinis dan proses produksi. Pada saat proses produksi, demand side-nya luar biasa besarnya. Supply side-nya kecil. Karenanya kita perlu mengambil langkah-langkah terlebih dahulu. Nah, itulah yang sedang dilakukan sekarang ini, yaitu langkah-langkah untuk memastikan bila syarat-syarat itu semua sudah terpenuhi, Indonesia tidak menjadi negara yang tertinggal di dalam supply. Kalau tidak, negara-negara lain akan ngambil. Saya ambil contoh satu nih dalam kasus alat-alat apa namanya itu, alat kesehatannya, apa istilahnya itu, apa itu, alat pelindung, apa, alat kesehatan lah. Alat kesehatannya COVID ini, ya, pada saat dulu yang berhubungan dengan pernapasan, ventilator, ya, ventilator itu pernah dulu sudah di kapal, tinggal mau dikirim ke negaranya, tiba-tiba, ya, pemimpin salah satu negara besar telepon pemimpinnya, belokin barang itu ke negara gua, belok itu kapal. Belok itu kapal. Diplomasi yang sangat brutal di tingkat dunia. Ini masyarakat kan nggak tahu. Untuk kita ini saya cerita dikit lah. Itu terjadi. Apakah itu akan terulang di vaksin? Bisa saja nanti. Sudah pesan belum bayar, dapat telepon belok barangnya. Akankah kita ngambil resiko itu? Nggak mau kita. Harus kita cepat-cepat ngambil. Setidaknya memulainya. Dan Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah menyusun seluruh detailnya nanti yang masih dalam, tentu diupdate terus ya, diperbarui terus, berapa banyak vaksinnya, di mana vaksinasinya, siapa saja yang akan divaksin, ya, itu jenis vaksin dari mana atau merek apa saja, itu semuanya sedang disiapkan dan akan no option to fail ini. Ini harus sukses, karenanya kerja bersama termasuk dari media penting. Detailnya saya nggak bisa sampaikan sekarang karena dia masih bisa berubah dan nanti akan ada institusinya, ya, terkait dengan siapa-siapa yang akan divaksin, ya, dosis vaksin, ya, di mana terlebih dahulu, siapa terlebih dahulu, itu Departemen Kesehatan. Terkait dengan ketersediaan vaksin KPCPEN. Makanya ini ke mana-mana KPCPEN nyari duitnya, bikin komitmennya. Apalagi kalau vaksin harus diproduksi dalam negeri. Kan vaksin juga diproduksi dalam negeri. Ada yang kita import dulu sebagiannya, ya, setelah itu diproduksi di dalam negeri, ya, oleh Bio Farma. Nah, Bio Farma ini kan memproduksi vaksinnya banyak, berbagai jenis vaksin dia buat. Tapi bukan untuk COVID-19. Untuk COVID-19 ini harus disediakan fasilitas baru. Nah, siapa yang mau ngambil keputusan itu? Harus ada investment decision, kan? Nah, duitnya dari mana? Resiko itu siapa yang mau ambil? Buru-buru ini. Nah, somebody, ya, has to make decisions and ambil alih tanggung jawab. Dan itu terjadi dan kita bisa lihat sekarang Bio Farma sudah menjadi lebih siap dan akan siap memproduksi setelah uji klinis dalam negerinya jadi. Nah, yang kita harapkan adalah apa? Yang kita harapkan di akhir tahun ini, ya, kita dapat memulai vaksinasi. Persisnya bulan berapa, minggu keberapa,
tanggal berapa, kita tunggu dong, jangan sekarang. Kita tunggu. Tetapi tidak mungkin dilakukan vaksinasi sekejap simsalabim ada kadabra, enggak mungkin. Vaksinasi akan dilakukan sesuai datang dan ketersediaan vaksin, ya, dan urutan prioritas siapa lebih dahulu di daerah mana terlebih dahulu. Untuk itu kita perlu kerjasama yang erat karena apa? Sosialisasi dan pemahaman masyarakat is the key. Kalau masyarakat paham, masyarakat tahu, masyarakat mengerti, dia ambil bagiannya, kita bisa lakukan vaksinasi. Kalau masyarakat menolak karena tidak tahu, atau karena arogan, atau karena dikasih informasi yang salah, maka usaha ya kita untuk memutus rantai COVID melalui vaksinasi mempunyai tantangan baru. Nah, inilah kerja pentahelix kita. Oke, terima kasih Pak Joni. Mbak Eno, kita tahan dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. By the way, tanyanya dikit tapi susah gitu. Nah, ini ada yang lebih susah nih Pak Joni dari Mas Ian mungkin. Mas Ian di sini juga ada pertanyaan khusus untuk Pak Joni. Ya, Mas Ian. Siap, Pak. Pak Luhut udah ngomong, Pak, katanya targetnya Desember minggu ketiga katanya untuk vaksin massal. Baru aja tadi. Nah, mau ditanya apa lagi? Kan sudah tahu. Tadi kan saya bilang ada tanggalnya tahun ini, kan begitu saya bilang juga. Terus kalau yang progres untuk vaksin merah putihnya sendiri gimana, Pak? Itu kan kalau vaksin 2021, merah putih ya? itu saya tidak bisa jawab langsung sekarang ya, tapi saya tidak menyaran untuk kita beranggapan bahwa itu selesai di tahun 2021. Enggak. Itu barangkali di available di tahun 2022. Karena vaksin merah putih, kita ini belum tahu ini ya. Saya bukan medisnya, tetapi kita belum tahu berapa kali vaksinasi untuk vaksin ini. Kita tahu kan pernah ada vaksin flu berlaku untuk 6 bulan. Yang ini berlaku berapa lama? Kita kuat itu berapa lama? Kita belum tahu. Penelitian harus dalam terus. Yang penting sekarang masukkan dulu, imun dulu, aktivitas kita banyak, ahli-ahli jalan terus periksanya, kapan saya vaksin lagi. Kan ada nanti siklusnya. Nah, dalam rangka itu nanti kesiapan Bio Farma untuk merah putih saya kira akan mengisi itu. Ini secara serius dilakukan. Bio Farma saya kira day and night round the clock secara serius vaksinnya. Baik yang vaksin yang mereka produksi atas patennya negara lain maupun vaksin yang dibangun di Indonesia sendiri. Oke. Mas Ian, mungkin ada pertanyaan lainnya? Oke. Pak Joni. Kalau yang tadi minggu ketiga itu, ya jangan pikir banyak-banyak itu, Mas Ian. Yang kita harapkan datang dululah first batch-nya, ya. Gelombang pertamanya datang, berapa jumlahnya datang dulu, bereskan dulu itu. Setidaknya gong kita Indonesia, we are now starting. Nah, itu yang penting. Pertanyaannya Pak, seputar vaksin nih Pak. Apakah vaksin jadi mandatori bagi semua warga negara? Kewajiban begitu? Nah, ini pendekatannya ini legal formalistik ya, atau mau hidup atau mau mati. Kan itu pilihannya kita. Kalau legal formal, begitu di mandatori harus ada sanksi. Exactly. Kalau mandatori nggak ada sanksi, bukan mandatori namanya. Betul. Dan kalau mandatori ada sanksi, kita berhadapan dengan human rights lagi nanti. Sangat kompleks. Karenanya kita lebih memilih dia bentuknya persuasi. Makanya sosialisasi dan diseminasi itu kuncinya. Sehingga nggak perlu pakai mandatori. Tetapi perlu diketahui bagi yang tidak mendapat atau tidak mempunyai imunitas, ya, yang tidak melakukan vaksin, dia berpotensi sebagai pembunuh, ya, pembunuh dalam senyap. Karena nggak ada yang tahu dia sebagai orang tanpa gejala, dia carrier. Dan sebagai carrier dia bisa membunuh siapa saja, termasuk lingkungan terdekatnya, termasuk keluarga, adik, kakak, orang tua, ayah, ibu, saudaranya sendiri. Nah, dia akan menjadi carrier itu. Dan dia bisa tidak tahu kalau dia adalah pembunuh. Nah, ini moral ini.
Maka diseminasi menjadi penting. Kalau ditanya pada pemerintah, tentu ini bukan mandatori. Ya, saya kira ini bukan mandatori. Ya, tetapi ini diketahui ini satu-satunya pilihan yang paling efektif. Namun kalau memang ternyata terlalu banyak dan secara masif menolak, maka pilihan kebijakan ada. Di undang-undang macam-macam, karena ini bisa sebagai pembunuh, kalau sebagai pembunuh kan ada undang-undangnya. Dan dari situ bisa menjadi mandatori. Kita berharap nanti di tahap yang pertama dia bisa melakukan melalui satu proses kesadaran mandiri, gitu ya. Karena ada dua jenis kan, nanti vaksinasi itu adalah vaksinasi yang dilakukan atas biaya PBI, ya, atau asuransi bebas iuran itu, PBI. Ada juga itu gratis ya, ada juga yang melalui vaksinasi mandiri. Vaksinasi mandiri ini macam-macam. Misalnya saja ya, Mbak Eno di rumah udah vaksin, aman kita kan? Tetapi yang namanya asisten rumah tangga belum divaksin. Takut juga kita ini supaya aman, lu juga deh sekalian. Sini kau bayarin. Nah, bisa juga begitu kan? Untuk aman seluruhnya. Kalau enggak, wah ini anak cucu gimana ntar nih, digendong-gendong sama babysitter nih katanya. Padahal dia udah vaksin belum lu? Belum lah, gimana gua katanya. Nah, jadi model-model seperti itu. Atau karyawan di pabrik, karena belum vaksinasi, dia nggak bisa pergi kerja. Maka produktivitas pabrik turun, ruginya banyak. Sini lo, mau nggak? Gue bayarin nih. Ya mau lah dia kira-kira. Kan itu yang mandiri kan. Tetapi di mana itu dilakukan? Daerah mana? Industri yang mana? Ya. Kelompok yang mana? Ini harus disusun baik-baik nih supaya jangan ribut. Nah, mungkin yang memicu keributan lainnya juga adalah ketersediaan vaksin bagi seluruh warga negara. Apakah Indonesia mampu gitu, Pak, untuk menyediakan vaksin untuk semua warga negaranya? Let's say semua. Ini Nadia jadi moderator apa jadi wartawan? Jawabannya, Indonesia harus mampu menyediakan vaksin untuk seluruh warga negara. Amanat konstitusi itu. Ya, harus kita sediakan. Yang menjadi soal berapa dan kapan. Ini yang kita harus pastikan. Sekarang ini kan vaksinnya belum ada, harus disusun ini untuk sedia. Tapi down the road, pada saat kita sudah bisa menghasilkan sendiri vaksin merah putih, ya nggak ada masalahnya itu tersedia kok. Indonesia ini kita mungkin nggak tahu ya, Bio Farma itu salah satu best five dan the five biggest ya, vaksin producer di dunia. Ya, Bio Farma ini termasuk produsen vaksin terbesar, 5 terbesar di dunia. Ya kenapa kita takut? Dia punya kemampuan. Yang menjadi soal adalah karena belum temukan aja vaksinnya ini. Begitu sudah temukan ntar gampang orang itu. Bukan menyederhanakan ini Mas Ian ya, tidak ya. Jangan sampai dipikir saya menyederhanakan, tidak. Yang saya mau menyatakan adalah apa? Capacity itu ada di dalam negeri. Kita punya kemampuan. Bukan enggak ya. Tinggal bagaimana itu dilakukan nanti. Saat ini kita mempunyai sumber ya multi source dari berbagai jenis vaksin dan berbagai jenis teknologi dan berbagai jenis bahan dasar. Ya. Jangan sampai nanti itu menjadi persoalan keributan. Begitu wartawan tulis saja, ya kita tulis dari sisi menulisnya profesional. Saya jamin pasti itu. Dari sisi menulisnya profesional. Kontennya belum tentu profesional karena yang ahli orang lain kan kira-kira begitu itu. Salah konten mati kita. Ya inilah yang perlu kita atur baik-baik gitu loh. Saya dari tadi takut sekali memberikan komentar karena apa? Kontennya, substansinya. Ya. Substansinya harus dari benar-benar yang kompeten. Yang kompeten pun bisa terbalik ngomongnya. Terbalik ngomongnya. Karena apa? Sisi pandang dan background spesialisasinya beda. Nah ini kan sulit kita. Saya pernah ngomong dengan salah satu virolog terkenal. Ya pada saat off air. Ini di TV. Pada saat off air. Saya bilang sama beliau, Pak, emang Bapak luar biasa hebatnya ya. Kalau soal ahli virus-virus itu luar biasa hebatnya. Saya punya pertanyaan satu kalau saya jadi host TV. Apa? Yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat kah? Bermanfaat tidak? Untuk Indonesia memutus rantai COVID.
Yang Bapak sampaikan tadi menambah ketenangan masyarakat atau membuat paniknya masyarakat. Saya percaya yang Bapak sampaikan itu benar. Ya. Sebagai orang bijak, Bapaklah yang harus menjawabnya itu. Dan dia tidak jawab, bengong aja diam. Pada saat itu masih awal. Saya bilang kalau ditanya hebatnya negara, nggak ada kurang hebatnya Amerika dengan semua healthcare dan home care yang mereka miliki. Tapi justru ya yang tertular paling besar di seluruh dunia itu ada di Amerika sekarang. Nah kita termasuk yang bersyukur dilindungi oleh Tuhan, rakyat kita cukup tertib dikit, ya tertibnya dikit gitu loh. Ya. Walaupun masih kena juga wartawan ribut terus nih, kenapa masih libur lah, masih inilah, masih itu. Udah bosan tinggal di rumah, bolak-balik yang kamar tidur lah, kamar dapur lah, bolak-balik situ aja stres juga dia itu. Mau ke Mbak Irna, Pak Joni, pemretliputan6.com. Silakan Mbak Irna, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Iya, mungkin nih terakhir nih Pak Joni ya. Dari penjelasan Pak Joni tadi, saya bisa menangkap bahwa vaksin ini nanti datangnya akan bertahap ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian kita juga berharap nih Kementerian Kominfo ini jadi garda terdepan untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai siapa yang harus dapat vaksin duluan, datanya bagaimana, kemudian penyebaran vaksinnya seperti apa. Nah, ini kita sangat berharap kejelasan dari Kominfo, jadi masyarakat juga tidak lagi simpang siur mengenai informasi vaksin ini. Nah, terakhir Pak, saya pengen menanyakan soal ini COVID ini menjadi momentum harusnya menjadi momentum Kementerian Kominfo untuk memperbaiki atau mempercepat infrastruktur internet Indonesia. Nah, apakah dengan momentum seperti ini target yang sudah ada selama ini, apakah ada perubahan atau mungkin ada penyesuaiannya, Pak? Itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Irna. Kan yang terakhir ini. Jadi yang pertama singkat aja ya. Yang pertama itu pasti komunikasi melalui Kominfo. Tapi kebijakannya terkait barang ini ya bukan one way dari pemerintah. Saya sedang memikirkan justru komunikasi itu harus dia berbasis masyarakat. Jadi yang berbicara adalah masyarakat, siapa saja. Yang pertama yang harus orkestrasi ini adalah para ahli dunia perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tenaga-tenaga kesehatan, ahli-ahli kesehatan, tokoh-tokoh agama, itu yang berbicara. Karena kalau pemerintah lagi dianggap terus doktrin terus. Apalagi ada pihak yang asal pemerintah ngomong udah pasti salah aja. Yang diributkan benar salahnya. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan keyakinan masyarakat. Nah, media atau cara untuk meyakinkan masyarakat nanti oleh siapa itu harus kita pertimbangkan betul-betul ya. Dan kapan itu disampaikan? Melalui media apa itu disampaikan? Ini akan kita cek betul-betul. Konfirmasi data, informasi data, iya, itu harus dari pemerintah. Ya, tentu saya akan siap menyampaikan itu. Kalau terkait dengan internet ya, ini bukan tetap lagi Mbak Irna ya. Ini akselerasi. Makanya terjadi intervensi program ya. Ini kalau ditanya sekarang yang namanya staf Kominfo ini ada di hutan semuanya sekarang mereka. Mitra-mitra kerja itu ada di hutan di daerah-daerah. Saya baru aja mengecek operasi untuk 5 daerah wisata prioritas. Ada satu internet baru yang disebut dengan super wifi. Kita sedang deploy super wifi ya yang cocok untuk wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Itu ada ribuan rollnya, ya, tidak sedikit. Nah, demikian hal dari sisi policy making. Ya tadi saya sampaikan kuncinya ya ada duit ada barang. Kan itu kuncinya aja. Nah, kalau duit dari USO ya tidak bisa membiayai semuanya karena tidak cukup. Menaikkan tarif USO nggak mungkin. Tarif USO kita sudah terbilang ya bagus lah. Saya udah buat benchmark dengan banyak negara pada saat World Economic Forum di Davos. Saya bertemu dengan banyak menteri-menteri keuangan negara-negara lain. Saya tanya tentang ini untuk jadi benchmark. Dan kita sudah cukup lah relevan itu. Karenanya tidak mungkin meningkatkannya. Sehingga kebijakannya Presiden mengambil kebijakan untuk ada intervensi pembiayaan oleh APBN yang sudah disetujui tadi. Nah ini baru tahun pertama ini.
Ya, baru tahun pertama dalam sejarah Republik di mana pembangunan infrastruktur fisik ya telekomunikasi dilakukan melalui APBN. Ya, saya harapkan ini nanti dilakukan benar-benar dan operator seluler ya melalui keputusan manajemennya juga mengalokasikan capital expenditure-nya segera. Ini Mbak Irna, ini bukan cuma bangun BTS. Ya, bukan cuma menggelar fiber optik. Itu capex. OPEX-nya, operational expenditure-nya sama mahalnya. Ya, setelah dikelar, setelah dibangun, biayanya pun sama dan itu per tahun. Belum lagi sewa satelitnya, belum lagi menggunakan satelitnya. Mbak Irna, naruh satu satelit Satria 1, boleh dicek harganya berapa? Lebih dari $500 miliar satu biji satelit. Jadi it's very high cost, tapi ya itu imperatif. COVID membuat dia menjadi penting dan harus kita lakukan. Dan we are at the point of no return. Kita harus selesaikan barang ini. Oke. Pak Joni, terima kasih atas penjelasannya. Mbak Irna? Ya. Ada yang mau ditambahkan terakhir karena kita harus say goodbye nih sebenarnya. Ya. Sudah aman semuanya? Oke, sudah disampaikan. Pak Joni, closing statement terakhir aja untuk masyarakat yang sedang menanti-nanti vaksin, bertanya vaksin mungkin, atau masih kebingungan untuk nge-rebuttal hoax atau ngedebunk hoax. Terakhir Pak Joni. Dua ya, yang pertama pemerintah sungguh-sungguh bekerja untuk menghasilkan atau mendatangkan, menyediakan vaksin dan menyiapkan program vaksinasi yang sebaik-baiknya untuk seluruh masyarakat. Kerjasama masyarakat menjadi penting karenanya semakin banyak masyarakat yang memahaminya akan semakin sukses kita melakukan vaksinasi. Dengan suksesnya vaksinasi maka akan berhasil pula kita memutus rantai COVID-19. Ya, terkait dengan hoax, pemerintah bersama seluruh ekosistemnya, operator seluler membangun juga dengan sangat sungguh-sungguh ya infrastruktur TIK. Ya, informasi, teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Nah, hasil dari itu adalah tersedianya ruang digital yang memadai. Marilah kita manfaatkan ruang digital untuk kehidupan kita yang lebih baik, untuk hal yang bermanfaat, dan untuk peningkatan kesejahteraan kita. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau lebih banyak mudaratnya dengan memproduksi hoax, menyebarkan hoax, dengan memproduksi berita-berita bohong, memproduksi berita-berita kebencian yang merugikan kita semuanya. Nah, hidup kita sekarang berada di dalam ruang digital. Karenanya demokrasi baru kita adalah demokrasi dengan memanfaatkan ruang digital. Marilah kita jadikan demokrasi Indonesia demokrasi yang cemerlang, demokrasi yang terang benderang atas dasar informasi yang diperoleh masyarakat juga yang baik dan benar. Jangan sampai kita menjadikan demokrasi Indonesia demokrasi dalam gelap gulita sebagai akibat dari ruang digitalnya diisi oleh berita-berita hoax dan disinformasi. Terima kasih. Waktunya itu dia sahabat liputan6.com, bincang-bincang kita bersama Bapak Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan juga bersama orang Pemret. Di sini ada Mbak Irna Gustiawati, Pemret liputan6.com, dan juga Mbak Retno Pinasti, Pemret SCTV dan Indosiar, dan yang terakhir Ramadian Fadila atau Mas Ian, Pemret dari Merdeka.com. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya sudah bergabung di live streaming Bincang Editor kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Bincang Editor episode kali ini yang sudah membahas mengenai apakah internet Indonesia memang mampu untuk mempercepat penanganan COVID-19. Ternyata begitu jawabannya ya, masih diusahakan, namun kita punya potensi untuk bisa memiliki satu fasilitas internet yang memadai dan juga vaksin tentunya yang tadi juga sudah dibahas bersama dengan Pak Joni. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih sama-sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mas Ian, Mbak Eno. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput.